Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta, dalam channel Ruang Kelas Pak Dedi. Materi kita kali ini adalah lanjutan yang lalu tentang simulasi ADC 0804 dengan menggunakan software Proteus. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ADC adalah pengubahan masukan tegangan analog yang akan dikonversikan menjadi bilangan desimal. Kita ketahui bahwa analog memiliki sifat perubahan secara eksponensial. Jadi dalam kesempatan ini kita akan merubah analog dari 0 sampai dengan 5 volt menjadi keluaran desimal sebanyak atau selebar 8 bit. Masukan analog 5 volt ini akan berubah dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,01 mungkin ya, karena bilangan analog tadi saya dibuat bersifat secara eksponensial, sementara bilangan data yang akan dihasilkan adalah 8 bit dari 00000000 sampai dengan 1111. Karena dia 8 bit berarti memiliki kemampuan sampai dengan 255, dari 0 sampai dengan 225 atau sebanyak 256 langkah. Kita coba lihat dulu datasheet daripada ADC 0804. Inilah buatan Texas Instruments. Jadi ADC 0804 dia memiliki feature atau data-data utama, yaitu IC ini cukup kompatibel dengan mikroprosesor 8080, prosesor mikroprosesor masih 8 bit ya. Dulu sebelum di bawah XP ya. Di atas sedikit mikroprosesor Z80. Kita udah sampai dengan mikroprosesor kita sudah 64 bit sekarang. Yang terakhir adalah apa ya, sampai dengan komputer itu ya, udah cukup spek tinggi ya. Core i10 ya sudah sampai ya, sudah mencapai di Core i10. Kemudian untuk menghubungkan ADC ini ke dalam mikroprosesor, di interfacing tidak lagi membutuhkan tambahan gerbang-gerbang logika. Dia mampu melakukan akses time-nya adalah sebesar 135 nanosecond. Sangat mudah dihubungkan ya, berhubungan, disambungkan dengan mikroprosesor ya, atau dia bisa juga beroperasi secara standalone device. Jadi sendirian juga dia bisa, nggak usah pakai mikroprosesor. Kita bisa menggunakan mikroprosesor ini tentu saja untuk rangkaian-rangkaian seperti termometer digital atau pengukur kuat cahaya ya, dan lain-lain. Kemudian kelebihan lagi, ada satu feature di mana ADC ini memiliki differential analog voltage input. Jadi dengan differential analog input ini sama seperti apa yang ada pada op-amp. Jadi dia terdiri dari dua buah op-amp yang terdiri dari dua buah transistor inputnya ya, dihubungkan sedemikian rupa ya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk penolakan noise atau gangguan dari luar itu sangat kecil ya, kemampuan buat menahan noise karena dia memiliki impedansi input yang sangat besar. Kemudian logic input dan output ya bisa kompatibel dengan keluarga MOS atau keluarga TTL. Jadi kita ketahui kalau kita bisa hubungan di dalam IC digital itu terdapat dua buah IC, yaitu ada IC keluarga MOS, metal oxide semiconductor, dan ada juga keluarga TTL, di mana IC ini ADC 0804 bisa kompatibel dihubungkan atau disambungkan ke IC MOS maupun keluarga IC TTL.
Dia bekerja dengan tegangan referensi 2,5 volt. Ini diambil dari IC standarnya, itu adalah IC LM336 keluaran National Semiconductor. Dia di dalamnya sudah ada on chip clock generator, berarti tidak butuh lagi menambahkan kristal. Cukup menambahkan R dan C saja, dia sudah bisa bekerja membangkitkan clock. Kemudian dia punya range antara inputnya adalah 0 sampai dengan 5 volt analog inputnya ya, dengan supply 5 volt. Tidak lagi dibutuhkan no zero adjust required, tidak lagi diperlukan untuk pengaturan zero adjust untuk menolkan, karena dia tadi sudah memiliki impedansi input yang sangat besar, berarti tanpa input keluar sudah dianggap 0 ya. Kemudian kemasannya dia standar 0,3 inci dengan lebar 20 pin ya. Lebar standarnya 0,3 inci. Kemudian ada juga 20 pin dalam bentuk yang lebih kecil ya. Ini ya spesifikasi daripada feature-feature yang ada pada IC 0804. Dia punya keluarannya adalah 8 bit ya. Kalau kita lihat dari deskripsinya, IC ini merupakan IC pengubah daripada analog to digital dengan menggunakan differential potentiometer similar dengan 256R product. Jadi dia bisa mengkonversi 8 bit itu menjadi 26 buah variasi ya. 0 sampai 5 volt itu menghasilkan variasi antara 00000 sampai dengan 111 8 bit. Itu kalau kita hitung sebanyak 256 langkah ya. Kemudian dia juga bisa dihubungkan dengan keluarga ADC juga, yaitu pengontrolnya, sistem kontrolnya ada NSC 800 dan 8080 ya. Bisa disambungkan, dia memiliki kondisi 3 state output, jadi LEDs dia bisa punya kondisi high, low, dan posisi ambang ya. Ini 3 state output driving. Kemudian ADC ini memiliki lokasi memori atau jumlah input dan output yang kompatibel dengan mikroprosesor ya. Dan tidak perlu lagi dapat dihubungkan secara langsung, tidak lagi membutuhkan logic seperti buffer ataupun pembalik ya, inverter. Differential analog voltage input, dengan menggunakan sistem input differential tadi, dia akan meningkatkan ya common mode rejection. Common mode rejection ini adalah kemampuan buat menahan noise ya. Kemudian offsetting, jadi input pada saat dia zero untuk memastikan bahwa betul-betul inputnya sudah nol gitu pada saat input analog dalam kondisi 0 volt. Ya, dia punya span sampai dengan full 8 bit ya pada resolution. Jadi tadi ya dari 00000000 ya 8 bit ya. Oke, kita lihat lagi aplikasinya untuk apa. Dia dapat bekerja dengan mikroprosesor atau mikrokontroller yang memiliki input 8 bit, atau dia juga bisa dioperasikan secara standalone. Standalone ya nanti yang akan kita simulasikan itu adalah standalone, karena dia berdiri sendiri, outputnya tidak menggerakkan ke mikroprosesor ataupun mikrokontroller. Kemudian dia dapat dihubungkan dengan input masukan, jadi input masukan analognya bisa diperoleh dari alat temperatur sensor. Temperatur sensor ini bisa berupa thermocouple ataupun IC LM35 ya, ataupun apalagi sensor ya, PTC atau NTC, atau juga berupa voltage source ya. Voltage source ini adalah suatu sumber tegangan ataupun pengubahan sensor-sensor yang lain. Ini adalah utamanya, tampilan utamanya. Dia bisa input suatu sensor ya yang berubahannya berupa sinyal analog ya, dengan hanya 2 komponen saja, 10 kilo dan 150 piko, untuk menggerakkan tadi osilator clocknya yang sudah internal. Itu cukup simpel rangkaiannya. Dia sudah bisa menghasilkan keluaran 8 bit dari DB0 sampai dengan DB7 ya. Nah, dengan ini sinyal-sinyal pengendalinya berupa CS, chip select ya. RD adalah read atau membaca, write itu adalah untuk menulis. Kemudian dia punya 20 pin tadi,
20 pin itu terdiri dari sinyal-sinyal kontrol tadi, ada chip select, ada read, write, clock in ya, kemudian ada analog, digital, di ground. Yang paling penting di sini adalah tentu saja input dan outputnya. Inputnya adalah berupa differential input, ada differential input positif, ada differential input negatif, kaki 6 kaki 7. Kemudian outputnya adalah 8 bit dari mulai DB0 kaki 18 ya, dari mulai kaki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Jadi ini yang I ini adalah maksudnya adalah masukan, yang O adalah berarti keluaran. Ini nama-nama kakinya, kemudian ini susunan daripada kaki-kakinya. Nanti akan kita praktek itu, ADC ini akan dibuat rangkaian seperti ini. Jadi tekniknya akan kita mengacu pada sistem pengobahan yang standalone. Masukan inputnya adalah berupa analog yang akan kita masukkan melalui pin 6. Kemudian outputnya selama 8 bit ini akan kita lihat di kaki kaki 11 sampai dengan kaki 18. Ini bentuk IC-nya. Kita simulasikan nanti dengan Proteus ya. Kita buka dulu Proteusnya. Ini adalah Proteus kita, sudah terbuka ya. Pertama-tama nanti kita akan tentukan dulu beberapa komponen yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah ADC 0804 dengan mengetikkan ADC 0804 ya, kita ambil. Kemudian kita nanti butuh minres 10 kilo untuk mengambil nilai resistor. Kita juga butuh keramik 10 piko. Ini yang paling penting ya. Kita langsung lakukan proses prakteknya. Kita masuk ke bagian schematic capture. Nah, disinilah kita bisa memulai dengan mengambil ADC-nya. Kita ketik ADC 0804. Ya, ini dapat, kita klik 2 kali supaya dia nanti masuk ke dalam library kita. Kita klik 2 kali, ya masuk. Kemudian yang kedua, kita butuh resistor 10 kilo. Kita boleh ketikkan minres 10 kilo. Ini udah dapat minresnya, kita klik 2 kali supaya dia masuk ke dalam keranjang kita. Kemudian berikutnya adalah kapasitor 150 piko ya. Ceramik 150 ya. 150 piko, ini udah ada ceramik 150 piko. Kita klik 2 kali, ini udah masuk ya. Kemudian kita juga membutuhkan switch ya, karena di ADC itu ada switchnya. Kita pakai switch CH ya, ketik switch CH, kita ambil yang switch. Ini dia, kita klik 2 kali ya, dia masuk ke sini ya, switchnya sudah selesai. Kemudian kita ambil potensiometer, karena kita nanti untuk mengatur tegangan inputnya. Kita cari yang port HG, ini dia, kita klik 2 kali, masuk ya port HG. Oke, kemudian kita butuh resistor lagi nanti untuk menampilkan data digitalnya. Minres 220 aja, 220 ohm, bukan yang K. Kita ambil yang R, bukan yang K, yang R. Kita klik 2 kali, masuk 220 R nya. Kemudian untuk tampilan data digital keluaran daripada ADC ini, kita butuhkan LED. Yang kita perlukan LED-nya adalah LED warna yellow, yang saya pikir ini warna yang paling jelas. Oke, ini dah komponen-komponennya. Terdiri dari ADC 0804, keramik 150 piko, LED yellow, minres 10 kilo, minres 220 R, port HG, dan switch. Kita langsung melakukan proses menggambarnya. Ini apanya, ADC-nya ya. Nah, kalau kita mencoba melihat patokan bentuk gelombangnya, nah ini dia ya. Kita lihat di sini yang paling penting adalah dari kaki 19 ada R,
kemudian ke 140 piko ke ground, kemudian di kaki 4 itu ada disambungkan ke pertemuan antara kondensator dan resistor 10 kilo tersebut. Oke, jadi ini kita ambil satu resistor yang 10 kilo, kemudian kita taruh di kaki berapa tadi? 19 ya, clock ya. Oke, kemudian ada 150 pikonya. Ini kaki ini ke kaki 19 ini, dan ini ke ground. Kita bisa ambil groundnya nih. Oh, groundnya harus jauh karena nanti banyak sekali kaki-kaki yang membutuhkan sambungan ke ground. Saya nggak mau ambil risiko, saya ambil yang jauh saja. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di kaki sambungannya, kaki 4 ya, ke pertemuan itu. Berarti ini kaki 4 ya. Ya, oke. Ini dia dasarnya. Kemudian kita lihat ground, mana-mana yang dihubungkan ke ground. Chip select dan red itu juga posisinya ke ground. Kemudian 1 2 ya. Kemudian ada ground analog dan ground digital juga 810 itu hubungannya ke ground. Berarti kaki 1 ini ke ground, kemudian 2 dengan 1 ini gabung ke ground, kaki 8 juga dihubungkan ke ground, kemudian kaki 10 juga ke ground. Ya, itu udah selesai semua ya. Oke, kemudian kaki 3 itu ada switch. Kaki 3 ada switch ya, tapi switch nanti kita switchnya kita kasih ke positif. Kaki 20 ini ke PRF yang 5 volt atau PCC. Maka PCC-nya ini kita ngambil referensinya berarti dari power, kita kasih powernya, saya bikin agak tinggi dikit, nggak apa-apa ya. Power ke kaki 20 ya. Nah, kemudian ada switch dari power ke kaki 3 yang tadi switch saya coba putar ya. Nih switch ini ke kaki 3. Oke, ini kaki 3 ke switch, kemudian ujungnya switch itu kita hubungkan ke positif PCC ya. Oke, lalu udah semua ya. Oke, nanti inputnya inputnya kita ambil dari pot HG, kita putar ya. Ini inputnya dari pot HG yang dihubungkan ke positif ya, ininya ke ground ya, saya hubungkan ya jauh ke ground. Kemudian ini inputnya dia masuk ke kaki, oh ini ngaleng ini ya, 150 nya saya geser dulu. Oke, ini masuk ke kaki 6 langsung, kemudian kaki 7 nya ke ground ya. 7 ke ground, saya boleh gabungin ke sini ya, boleh saya gabungkan ke situ ya. Kemudian keluarannya kita sambungkan nanti ke LED. Saya ambil resistor 220 nih, saya putar, saya taruh agak di bawah ya. Nih saya ambil lagi satu, saya ada rapetin aja ya, sini kali ya. 2 3 4 5 6 ya, 6 7 8 ya. Dia ada 8 resistor, masing-masing 8 ini dihubungkan dengan satu buah LED, yaitu LED yellow ya. Kita pasang LED-nya, tabrakin aja. 2 3 salah
4, 5, 6, 7. Oke, yang terakhir 8. Ya, sudah ada output 8 bit. Semua outputnya juga saya hubungkan ke ground. Oh, kenapa dia agak jalan? Oh, sorry. Ini juga dihubungkan ke ground. Kalau kita coba lihat, ini ada groundnya. Coba kalau ini saya coba hubungkan ke ground. Iya, sini boleh. Iya, saya hubungkan ke ground. Ini semua ke ground. Ya, ke ground. Oke. Ini masing-masing LED dipasangi resistor 220 biar nggak jebol. Oke, selesai. Ini LSB, ini MSB. SB berarti yang sebelah kiri ya. Berarti ini adanya di sebelah kiri. Waduh, nabrak. Ya. Oke. Ini ke sini. Iya. Ini ke sini. Iya. Ini ke sini. Terus ya. Terus wow. Dua lagi. Oke. Ya. Terakhir. Oh. Ya, selesai. Ya. Kita sudah selesai merakit rangkaian ADC kita. Tinggal untuk mengetahui berapakah besar inputnya, kita bisa memasang satu buah voltmeter di sini atau DC voltmeter ya, untuk mengetahui berapa besarnya tegangan input. Iya, dah. Ya. Nah, ini potensiometer akan menentukan tegangan input yang analog yang akan dirubah ya. Jadi masukan sinyal analog berasal dari pengaturan dari potensiometer. Kalau 5 volt, dia berarti dia keluarannya karena dia 5 volt 50%, berarti kemungkinan tegangannya, bukan kemungkinan, pasti tegangannya adalah 2,5 volt. Jadi kalau kita coba jalankan dengan mengatur PCC pada 50%, maka tegangannya adalah sekitar 2,5 volt, ya kan? Ya. Jadi ini dengan mengatur-atur nilai potensiometer dapat dinaikkan tegangan inputnya, atau juga bisa diturunkan. Nah, kita akan coba melihat perubahan yang dikerjakan oleh ADC pada saat masukan 0. Kita coba rubah ke 0, di posisi 0, atau tegangan dia 0 volt. Maka konversi yang dilakukan, ya ini sudah jalan ya. Konversi yang dilakukan adalah kalau ini saya coba on kan, semua output masih low atau dia mati ya. Nah, kemudian ketika tegangan ini saya coba naikkan satu langkah saja, satu step saja sebesar 0,05, maka keluarannya 0,5 volt ini, 0,05 volt ini akan dikonversikan menjadi, ini adalah proses untuk write-nya ya. Untuk write-nya. Jadi ini sebelum, walaupun dia sudah berubah 0,5, kalau switch ini belum dilepas dan dimasukkan lagi, belum terjadi proses penulisan antara hasil konversi yang dilakukan oleh DAC ke bagian output. Jadi kalau kita pencet, dia nanti baru dia keluar. Ini adalah datanya. Ya. Jadi kalau inputnya adalah 0 volt, maka konversinya adalah 0 semua. Kalau dia inputnya adalah sebesar 5 volt, jadi dia maksimum 5 volt, maka kalau kita on kan dia akan nyala semua gitu. Itu dia konversinya.
Jadi, tegangan input 0 sampai dengan 5 volt akan diterjemahkan menjadi bilangan desimal digital, data digital selama 8 bit itu akan terjadi 256 variasi ya. Kita coba analisa. Jadi input analognya adalah berkisar antara 0 sampai dengan 5 volt. Kemudian keluaran daripada ADC adalah 8 bit, berarti dia bisa berubah dari 00000008 ya sampai dengan 11111111 gitu ya. Nah, karena keluarannya dia 8 bit dari 00 sampai dengan 11 tadi memiliki varian sebanyak 256, maka resolusi daripada tegangan input setiap kenaikan daripada tegangan input itu adalah besarnya 0,019531. Artinya apa? Artinya pada saat input analog inputnya adalah dibuat 0, maka dia akan keluarannya adalah 0000004 digit. Tapi sekali berubah saja selama kenaikan 0,019531, maka outputnya akan menjadi 0001. Nah, tentu saja untuk mencapai 0,00000 sampai dengan 11 tadi, ini membutuhkan spanning, membutuhkan variasi sebesar 256 variasi. Maka tegangan juga akan bervariasi dari 0 sampai dengan 5 volt itu dengan naikkan setiap variasi span voltage-nya itu adalah sebesar 0,099531. Ya, berarti waktu dia 00, waktu inputnya 0,099531, outputnya 0001, outputnya akan 0010 kalau inputnya adalah 3 kali lipat daripada inputnya. Jadi 0,19 ini malah 0,3 ya. Ditambah lagi 0,19 jadi 0,58595. Diteruskan lagi dan seterusnya. Sehingga dari 0000 sampai dengan 11 terjadi perubahan seperti ini. Inilah yang nantinya kamu diminta untuk melakukan satu perubahan data dengan tabel seperti ini. Kamu diminta untuk kalau 0 tadi udah kita praktekin ya, waktu inputnya 0, outputnya 000000 ya. Waktu output inputnya analognya 5 volt, maka outputnya adalah 11111111 ya, 8 bit aja. Ini kebanyakan nih, 8 bit aja ya. Nah nih, jadi gimana prakteknya? Nah, ini tinggal kamu isi waktu inputnya 1 volt berapa outputnya ya. Berarti dia ini ketika ini saya buat 1 volt ya, kita coba turunkan sampai dia 1 volt. Nah, kita turunkan sampai dia dengan 1 volt 06, kita naikin ya, saya bocorin 1 ya, 9,9. Nah, 1 waktu 1 berapa? Waktu 1 ini jangan lupa ya, kita lepas dulu right rate-nya, kemudian kita on kan. Nah, berarti dia 00110011. Jadi isinya waktu dia 1 volt adalah 00110011. Ya, berarti kita bisa isi di tabel ini 00110001. Gimana dengan 2? Gimana dengan 2,5? Gimana dengan 3 dan 4? Itu silahkan kalian kerjakan dan berikan laporannya kepada saya. Itu barangkali kerja kita, proses simulasi rangkaian ADC 0804 dengan menggunakan simulasi Proteus. Terima kasih atas segala perhatian ya. Kita jumpa lagi nanti pada kesempatan yang lain. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.